Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami dari siang, Bang. Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Skripsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan boleh. Bang, depan. Ya, majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuat ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut. Itu sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. DP Denny Permadi. Orang-orang benci dengan keonaran, ya, ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka
mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN, Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah, ya, kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh, ya, di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran, ya, kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya, ya, asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan. Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan. Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan. Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti, atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya, saya minta keadilan. Pertama, apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya, saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi, ya, atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil, kita memberikan satu, ya, bukti yang pertama adalah, ini perlu kita sampaikan, ya, di TikTok, ya, tanggal 21 ini. Ya. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP, ya, di TikTok, pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini
kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, gitu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini, yang tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai itu. Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP juga. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Oke, jadi Ada siapa di sana ya? somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Mohon maaf, saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji?
Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, dan tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa ya? Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik. Apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun imaterial. Ya, terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan jawab. Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang,
mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang, Bang. Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber, Krimsus, Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa tim klien kami, King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan, boleh. Bang, betul. Ya. Majuan, rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. DP Denny Permadi. Orang-orang benci dengan keonaran, ya, ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik,
Ya, kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos. Panggil orangnya. Berarti di balik medsos lah atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan? Saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut. Karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detailnya silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saiful Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok, pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, gitu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22,
maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi, ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini, ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu, ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai itu. Kalau kita lihat undang-undang ITE, ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil, ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami, seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP itu loh. Masih terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Oke, jadi Ada siapa di sana ya? somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli, ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada, ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini, ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Umar itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya, semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya
Salah satunya cara ya saya punya kepolisian. Saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya? Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang Bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber, Krimsus, Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami, King Saipul Jamil
Jamil ya, King Saiful Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, Ya rekan, boleh. Bang, depan. ya, Majuan rekan. ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut itu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi. Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Itu sih. DP Denny Permadi. Pastikan orang-orang benci dengan keonaran, yang ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka, mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN, Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah, ya, kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh, ya, di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran, ya, kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh.
Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, nutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil. Kita memberikan satu bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang?
harapan ke depan. Ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik, proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. ada komunikasi nggak dari pihak Depo? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak Devi itu loh. Masih terbuka ya? Iya. Waktu itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Sudah diterima. Ya, Sudah siap di sana ya. Somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa ya? Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik. Apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Itu bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang saya udah sempat menawarkan juga
take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu, tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan, dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan, saya di sini masalah sebagai warga negara, saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama. Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya. Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami Dari siang Bang. Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya rekan, boleh Bang, depan. Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa
sudah ada mens rea-nya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload 2 foto tersebut. Itu sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi. Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Gitu sih. DP Denny Permadi. Nafikan orang-orang benci dengan keonaran, yang ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Busrofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah, ya, kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh, ya, di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran, ya, kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya, ya, asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan. Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan. Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan. Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti, atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya, saya minta keadilan. Pertama, apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya,
diungkit masa lalu saya. Sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil. Kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya, kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung, kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu
Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja, penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP itu loh. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Jadi Ada siapa di sana ya? somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, dan tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa ya? Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik. Apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu, tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan, dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara, saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik, tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin?
total kerugian gitu bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Baik moral, baik material maupun imaterial. Terima kasih bang Ibu. Terima kasih semuanya. Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami Dari siang bang. dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya rekan boleh. Bang bukan? Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens rea-nya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu. Sehingga polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami
Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi Mungkin tadi? Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Gitu sih. DP Denny Permadi. Memastikan orang-orang benci dengan keonaran, yang ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka, mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN, Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah, ya, kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh, ya, di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran, ya, kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya, ya, asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan. Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan. Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan. Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti, atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya, saya minta keadilan. Pertama, apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi, ya, atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saiful Jamil, kita memberikan satu, ya, bukti yang pertama adalah
ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini. Ya. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya, kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung, kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Sudah ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP itu loh. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Oke, jadi Ada siapa di sana ya? Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli Dan ada foto penerima. dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman
Seperti itu. Umar. Mohon maaf, saya ralat. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi. Gitu. Alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, dan tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Itu bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan. Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya,
terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang, Bang. Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber, Krimsus, Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa tim klien kami, King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan, boleh. Bang, betul. Ya. Majuan, rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut itu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang ya. bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Itu sih. DP Denny Permadi. Orang-orang benci dengan keonaran, ya, ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan,
remaja, anak muda sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik. Ya, kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detailnya silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok, pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya, nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP.
di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi, ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini, ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu, ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil, ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak Nepi itu loh. Masih terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Sudah diterima. Ya, Sudah siap di sana ya. Somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima. dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama,
yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya? Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik materi maupun imaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang Bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Saber,
Reskrimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saiful Jamil ya, King Saiful Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan, boleh. Bang, betul. Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut itu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Itu sih. DP Denny Permadi. Menafikan orang-orang benci dengan keonaran, yang ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak
menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu
tujuannya mau apa, dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik, proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil, ya. Itu memang tidak bisa dilewati, walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami, seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak Denpom? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak Nepi dulu. Masih terbuka ya? Iya. Waktu itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Sudah diterima. Ya, Sudah siap di sana ya. Somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima. dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa,
Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Itu bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga, take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu, tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan, dia bilang nggak takut, wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara, saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama. Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya. Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang Bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya rekan, boleh Bang, bukan? Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli
dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens rea-nya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload 2 foto tersebut. Itu sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi. Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Itu sih. DP Denny Permadi. Orang-orang benci dengan keonaran, yang ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka, mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN, Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah, ya, kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh, ya, di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran, ya, kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya, ya, asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan. Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, nutup-nutupi, ya kan. Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan. Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti, atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya, saya minta keadilan. Pertama, apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan,
ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya itu sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti baru Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil. Kita memberikan satu bukti yang pertama adalah, ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini. Ya. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok, pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, gitu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi, ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini, ya, tidak mengetahui, tidak kenal lah gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan?
itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu yaitu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak Nepe itu loh. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Jadi Ada siapa di sana ya? somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, dan tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa ya? Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik. Apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin?
Total kerugian gitu bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti baik moral, baik material maupun imaterial. Terima kasih bang Ibu. Terima kasih semuanya. Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami Dari siang bang. Dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, Rekan boleh. Bang, bukan. Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami
Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi. Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Gitu sih. DP Denny Permadi. Menafikan orang-orang benci dengan keonaran, ya ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah, ya, kepada orang tersebut. Karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh, ya, di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran, ya, kepada orang ini supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya, ya, asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan. Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, nutup-nutupi, ya kan. Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan. Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti, atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya, saya minta keadilan. Pertama, apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya itu sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi, ya, atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saiful Jamil. Kita memberikan satu, ya, bukti yang pertama adalah ini
sampaikan ya di TikTok ya, tanggal 21 ini. Ya. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, gitu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenal lah gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Begitu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Itu bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP juga. Masih terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Jadi Ada siapa di sana ya? somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Umar. Mohon maaf, saya ralat.
A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya, saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa ya? Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik. Apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun imaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan jawab. Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu,
Dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang, Bang. Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber, Krimsus, Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan, boleh. Bang, bukan. Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens rea-nya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu, sehingga polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. DP Denny Permadi. Orang-orang benci dengan keonaran, ya, ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan.
Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya. Ya kan, jadi gunakanlah medsos dengan yang baik. Apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik. Ya, kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos. Panggil orangnya, berarti di balik medsos lah atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan? Saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi. Ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama, apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok, pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, gitu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP.
tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi, ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini, ya, tidak mengetahui, tidak kenal lah gitu, ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil, ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. ada komunikasi nggak dari pihak DPO? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP itu loh. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Oke, jadi Ada siapa di sana ya? somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama,
yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian. Saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Itu bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga, take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu, tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan, dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara, saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang Bang? Dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Saber,
Reskrimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saiful Jamil ya, King Saiful Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, Rekan, boleh. Bang, bukan. ya, Majuan rekan. ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuat ada niat yang kurang baik terhadap upload 2 foto tersebut gitu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi. abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Itu sih. DP Denny Permadi. Pastikan orang-orang benci dengan keonaran, ya ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik.
bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti baru Bang aja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil, kita memberikan satu bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenal lah gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa
kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. tapi ada komunikasi nggak dari pihak Denpom? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak Devi dulu. Masih terbuka ya? Iya. Waktu itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Oke, jadi Ada siapa di sana ya? masih somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai
Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama. Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun imaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami Dari siang Bang. Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya rekan, boleh Bang, bukan? Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal
21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens rea-nya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuat ada niat yang kurang baik terhadap upload 2 foto tersebut. Itu sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi. Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. DP Denny Permadi. Orang-orang benci dengan keonaran, ya ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Busrofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik. Ya, kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti, atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan,
ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti baru Bang aja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya, kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung, kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan?
itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP itu loh. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Jadi Ada siapa di sana ya? somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, dan tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik, tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin?
total kerugian gitu bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih bang Ibu. Terima kasih semuanya. Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami Dari siang bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya rekan, boleh bang, bukan? Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami
Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi Mungkin tadi. abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Gitu sih. DP Denny Permadi. Menafikan orang-orang benci dengan keonaran, ya ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan Pak penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saiful Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah
Ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, gitu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya, kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung, kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP juga. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Jadi Ada siapa di sana ya? somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman
Seperti itu. Umar. Mohon maaf, saya ralat. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa ya? Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik. Apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun imaterial. Ya, terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya,
terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang, Bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber, Krimsus, Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami, King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami dimulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan, boleh. Bang, bukan. Ya. Majuan, rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens rea-nya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut itu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Gitu, DP Denny Permadi. Orang-orang benci dengan keonaran, yang ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka, mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN, Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan,
remaja, anak muda sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik. Apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik. Ya, kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos. Panggil orangnya, berarti di balik medsos lah atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan? Saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama, apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini. Ya. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading. Ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya, nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP.
ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi, ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini, ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil, ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DPO? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat ngasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP juga. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Sudah diterima. Ada siapa di sana ya? Somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima. dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Mohon maaf, saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, dan tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama,
yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa ya? Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik. Apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu, tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan, dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara, saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik, tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang Bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Saber,
Reskrimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan boleh bang, bukan? Ya, Majuan rekan. ya baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Itu sih. DP Denny Permadi. Pastikan orang-orang benci dengan keonaran, yang ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak begitu.
menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah. Seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil, kita memberikan satu ya, bukti yang pertama adalah ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini ya, tanggal 21 Juli ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, gitu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini, tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga, karena di situ adalah landasan kami, karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa
kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana Bang? Harapan ke depan, ya kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik, proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DPO? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak Devi itu loh. Masih terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Sudah diterima. Ya, Sudah siap saya di sana ya. somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan ya. penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Seperti itu. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai.
Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik, tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama. Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya. Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang Bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber, Krimsus, Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami, King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, Rekan, boleh. Bang, bukan. Ya. Majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya
upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload 2 foto tersebut. Itu sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi. Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Gitu, DP Denny Permadi. Menafikan orang-orang benci dengan keonaran, yang ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN, Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah, ya, kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh, ya, di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran, ya, kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya, ya, asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan. Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan. Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan. Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti, atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya, saya minta keadilan. Pertama, apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi,
saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma Ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya, dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti-bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saipul Jamil. Kita memberikan satu bukti yang pertama adalah, ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok, pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham, persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, gitu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil, yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya, kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Begitu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung, kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok Terputus. saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram,
hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak Devi itu loh. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Sudah diterima. Ya, Ada siapa di sana ya? Somasi yang Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli dan ada foto penerima dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman. Umar. Saya ralat. A. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah Kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa, sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik, apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Gitu. Bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang, saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu. Tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan. Dia bilang nggak takut. Wah, masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara. Saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu.
Total boleh disebutin? Total kerugian gitu kan, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti baik moral, baik material maupun immaterial. Terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami Dari siang, Bang? Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Krimsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, Rekan, boleh. Bang, bukan. Ya. Majuan, rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor, klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens rea-nya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuak ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut gitu, sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh
klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi. Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. Gitu sih. DP Denny Permadi. Perhatikan orang-orang benci dengan keonaran, ya ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN Busrofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau ada dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa, saya sekarang sudah menjadi warga biasa, masyarakat biasa. Saya sudah direhabilitasi, saya sudah mengikut pembinaan, ya kan, pada saat saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ini sudah seperti masyarakat yang lain, ya kan. Jadi ya saya juga butuh ketenangan gitu. Tiba-tiba saya diusik ketenangan saya, diungkit masa lalu saya, sudah selesai. Makanya saya laporkan pada yang berwajib. Alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma ada 16. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Iya, 16 pertanyaannya. Kalau mau nanya secara detail silakan ke penyidiknya. Yang jelas intinya di situ saya memberikan keterangan yang seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan masyarakat Indonesia menjadi saksi ya atas perbuatan inisial DP itu terhadap saya. Dan juga ada beberapa saksi dari pihak kami juga yang mereka akan memberikan kesaksiannya, gitu, seperti itu. Bang, bawa bukti baru, Bang Raja, Bang Ipul. Kalau kita bicara bukti, itu tetap yang disampaikan tadi dengan King Saiful Jamil, kita memberikan satu bukti yang pertama adalah
Ini perlu kita sampaikan ya, di TikTok ya, tanggal 21 ini. Ya. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Ini pada saat diupload oleh DP ya, di TikTok pada saat pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading ya. Itu. Karena kenapa? Karena ini kita anggap tidak layak DP upload ke TikToknya. Kedua, karena kita melihat sisi bahwa pada saat di persidangan pun untuk DP ya, untuk DP ini dia harus paham persidangan saja pun untuk kasus ini tertutup gitu. Jadi harap untuk DP memahami ini ya, itu ya. Nggak perlu dikonsumsi ini, ya kan, nggak bisa. Kedua, ini terkait mengenai Instagram daripada DP. Ini di tanggal 22 Juli. Di sini saja sudah jelas ya bahwa tanggal 21, 22 maksudnya apa gitu, ya kan? Berulang kali dia lakukan. Oleh karena itu dilaporkan oleh klien kami terkait mengenai ada seseorang yang menyampaikan nama King Saipul Jamil yang di dalamnya terkandung ada isinya bahwa King Saipul Jamil ini pernah melakukan hal-hal sesuatu yang tadi yang disampaikan tadi ya, asusila kepada orang ini. Tapi klien kami tidak pernah merasakan hubungan tentang ini gitu, dengan orang ini ya, tidak mengetahui, tidak kenalan gitu ya, seperti itu. Jadi dua inilah yang kami sampaikan, bukti-bukti ini, dan juga ada juga yang kita sampaikan mengenai somasi. Somasi itu kedua-duanya kita sampaikan juga karena di situ adalah landasan kami. Karena memang harus kita sampaikan dulu dengan etika timur tadi kita sampaikan bahwa kita somasi dulu tujuannya mau apa dan lain-lain. Seperti itu aja yang saya sampaikan terkait bukti-bukti kami. Harapan ke depannya gimana, Bang? Harapan ke depan ya, kami tadi sampaikan bahwa kami selalu bermohon kepada penyidik, penegak hukum, lakukan yang terbaik proses ini dengan baik. Semoga saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa proses ini berjalan dengan baik. Serahkan semuanya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Mau tutup pintu damai, Pak? Bagaimana? Mau Tidak ada pintu damai untuk Kalau kita lihat undang-undang ITE ya, itu proses pasti kedua belah pihak nanti akan dipanggil ya. Itu memang tidak bisa dilewati walaupun somasi kami udah ada, tapi nanti tergantung, kita kembali lagi ke klien kami seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak DP? Tidak ada. Komunikasi tidak pernah ada selama ini. Bahkan TikTok saya diblokir setelah kejadian tanggal 22 Juli itu, yang saya sempat kasih nasihat tuh di Instagram, hari itu juga diblokir semuanya, ya kan? Itu aja sih, dan nggak ada komunikasi. Saya pikir komunikasi terakhir itu pada waktu saya minta somasi itu. Justru kami sudah baik-baik minta klarifikasi, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mungkin bisa dikasih unjuk Bang Raja penerima somasinya mungkin. Ya terhadap Mbak DP itu loh. Somasi terbuka ya? Iya. Itu ya. Dan juga sudah diterima ya suratnya ya. Ya. Ada siapa di sana ya? Somasi pertama kita buat di tanggal 29 Juli ya. 29 Juli Dan ada foto penerima. dan penerimanya sudah ada ya, atas nama Rosmini. Bu Rosmini ya, penerimanya. Kedua, kita layangkan lagi di tanggal 2 Agustus 2023. Penerimanya adalah A. Usman
Seperti itu. Umar. Umar, saya ralat. Umar, seperti itu. Ini fotonya. Kami lengkap, kami lakukan ini dengan baik untuk klien kami, untuk penegakan hukum. Ya semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk King Saipul Jamil dan masyarakat banyak, seperti itu. Dampak pekerjaan sendiri seperti apa, Bang Haji? Ya pasti ya. Saya kan lagi pemulihan nih. Ya. Takutnya orang berpikir saya masih ada kasus lagi gitu. Ya, alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Justru saya sekarang lagi belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari kemarin. Karena buat saya kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Tapi tiba-tiba ada orang yang dulu kami pernah saling kenal mengusik ketenangan saya, ya kan? Saya merasa terganggu dan saya merasa ini sangat merugikan, ya kan? Ya, yang kemakan dengan isu kemarin klien saya ada, yang tidak kemakan juga ada, gitu. Ya. Semoga dengan adanya pelaporan ini, klien-klien kami, klien-klien saya yang termakan isu akhirnya paham bahwa ini adalah bentuk fitnahan, bahwa ini adalah kasus yang lama, yang sudah selesai, dan juga ada beberapa yang dia ungkapkan di media itu tidak benar semua. Makanya ini ya salah satunya cara ya saya punya kepolisian, saya meyakini bahwa insya Allah kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak akan pernah pandang bulu mau artis, mau siapa, kalau salah wajib diberikan tindakan yang tegas. Dan ini insya Allah ini bukan sebuah settingan, karena buat saya capek ya, nyeting sesuatu tuh capek. Ini memang benar-benar kejadian alamiah yang di luar dugaan saya sebagai seorang manusia yang penuh dosa, yang saya kepengen tiap hari itu terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, gitu. Seperti itu. Bang, tapi gimana sih, gimana pun kan dulu kalian pernah saling cinta, saling hidup bersama, tapi sekarang Itulah. jadi bete-betean gitu. Itulah yang saya herankan. Padahal niat saya selalu sama mantan, sama siapa baik. Tapi dari pihak sana ya dulu yang memulai. Kalau saya mah mau silaturahmi sama siapa ya? Sama yang kenal aja saya mau, nggak kenal aja saya baik. Apalagi sama yang pernah saya kenal, masa saya nggak mau baik? Itu bahkan saya pun sebelum saya melaporkan ke polisi ya, kan saya bilang saya udah sempat menawarkan juga. Take down nggak tuh gambar, saya sempat nawarkan begitu, tapi ternyata malah dia menantangi gitu kan, dia bilang nggak takut. Masih ada itu percakapannya. Ya udah, saya bukan di sini masalah takut nggak takut, ya kan? Saya di sini masalah sebagai warga negara, saya orang lain, dia udah orang lain. Ya, kita sama-sama butuh kenyamanan dong. Apabila disakiti, ya saya juga mengadu kepada kepolisian. Seperti itu. Balik lagi berurusan dengan hukum. Polisian. Gimana nih Bang Haji nih? Sebenarnya saya tidak mau. Cuman kayaknya dibicarakan baik-baik, tidak mempan. Udah kita coba dulu dengan proses hukum melalui Bang Raja. Bang, dengan kasus ini ada dampak sama karir nggak Bang? Kayak Iya. kerjasama? Makanya saya bilang, ada klien saya yang termakan dengan isu yang sekarang beredar, sama ada alhamdulillah juga yang tidak termakan. Seperti itu. Total boleh disebutin? Total kerugian gitu Bang, kerugiannya Ya aja lah kalau masalah itu mah ya. Pokoknya intinya adalah bahwa dengan adanya perlakuan dia terhadap saya, ya itu banyak sekali kerugian-kerugian yang saya rasakan. Seperti itu. Baik moral, baik material maupun imaterial. Ya, terima kasih Bang Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya,
terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami. Dari siang, Bang. Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya,